Tahukah kamu bahwa saat ini, di detik ini juga, ada tanda-tanda yang telah disebutkan dalam kitab suci ribuan tahun lalu sedang terjadi di depan mata kita? Tanda-tanda yang menakjubkan, yang membuat bulu kuduk merinding, tanda-tanda kedatangan sosok paling mengerikan dalam sejarah umat manusia. Hari ini, kita akan membongkar rahasia yang selama ini tersembunyi, rahasia yang akan mengubah cara pandangmu terhadap dunia. Jangan kemana-mana, karena apa yang akan kamu dengar selanjutnya mungkin adalah informasi paling penting dalam hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku yang budiman. Selamat datang kembali di channel kami. Untuk kalian yang baru pertama kali menonton, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Bagi yang sudah subscribe, kalian luar biasa, terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa juga untuk like video ini dan bagikan kepada saudara-saudara kalian, karena informasi ini sangat penting untuk kita semua ketahui. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat serius, topik yang telah diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya sejak 14 abad yang lalu. Kita akan membahas tentang Dajjal, sosok yang akan membawa fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia. Dan yang lebih menakjubkan lagi, kita akan melihat bagaimana tanda-tanda kedatangannya sudah mulai terlihat jelas di zaman kita sekarang ini. Siapakah Dajjal itu? Pertanyaan ini mungkin sering terlintas di benak kita. Dajjal berasal dari kata bahasa Arab yang artinya adalah penipu besar atau pendusta. Ia adalah sosok yang akan muncul di akhir zaman dengan membawa fitnah yang sangat dahsyat, fitnah yang mampu menyesatkan bahkan orang-orang yang beriman sekalipun jika mereka tidak berhati-hati dan tidak memiliki ilmu yang cukup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan peringatan yang sangat serius tentang bahaya Dajjal. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda bahwa setiap nabi yang diutus Allah telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Bayangkan, dari Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semua nabi telah memberikan peringatan tentang sosok yang satu ini. Ini menunjukkan betapa besar dan berbahayanya fitnah yang akan dibawa oleh Dajjal. Lebih lanjut lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits sahih yang diriwayatkan oleh banyak perawi, bahwa tidak ada fitnah di muka bumi sejak diciptakannya Adam alaihi salam hingga datangnya hari kiamat yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Coba kita renungkan sejenak. Sepanjang sejarah umat manusia, telah terjadi berbagai peristiwa besar, berbagai ujian dan cobaan yang menimpa manusia. Mulai dari banjir besar di zaman Nabi Nuh, pembakaran Nabi Ibrahim, perbudakan Bani Israel di Mesir, perang-perang besar, wabah penyakit, bencana alam, dan berbagai fitnah lainnya. Namun tidak ada satupun dari semua itu yang lebih besar fitnahnya dibandingkan dengan fitnah Dajjal. Mengapa fitnah Dajjal begitu besar dan berbahaya? Karena Dajjal akan datang dengan membawa hal-hal yang tampak seperti mukjizat, sesuatu yang sangat menakjubkan dan memukau mata manusia. Ia akan memiliki kemampuan-kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepadanya sebagai ujian bagi manusia. Dan inilah yang akan membuat banyak orang tertipu dan mengikutinya. Mari kita bahas ciri-ciri fisik Dajjal yang telah dijelaskan dalam hadits-hadits sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan Dajjal sebagai seorang laki-laki yang bertubuh besar dan kekar. Kulitnya berwarna kemerahan, rambutnya sangat keriting, seperti rambut orang-orang dari bangsa tertentu. Tingginya cukup mencolok, lebih tinggi dari rata-rata manusia pada umumnya. Yang paling khas dan menjadi tanda utama Dajjal adalah kondisi matanya. Mata kanan Dajjal buta, tidak berfungsi.
Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa mata kanannya seperti anggur yang terapung, menonjol keluar dan tidak memiliki cahaya. Sementara mata kirinya tetap berfungsi, namun memiliki pandangan yang sangat mengerikan. Ada yang mengatakan mata kirinya bersinar dengan cahaya yang aneh dan menakutkan. Di kening Dajjal, tepatnya di antara kedua matanya, tertulis 3 huruf Arab, kafara, yang membentuk kata kafir. Tulisan ini bukan tulisan biasa. Ini adalah tanda dari Allah yang akan terlihat jelas oleh setiap orang mukmin, baik mereka yang bisa membaca maupun yang tidak bisa membaca. Bahkan seorang mukmin yang buta huruf sekalipun akan bisa membaca tulisan di kening Dajjal tersebut. Ini adalah karunia Allah untuk melindungi orang-orang beriman agar tidak tertipu oleh Dajjal. Namun yang menarik adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang hatinya telah dikunci oleh Allah, mereka tidak akan bisa melihat atau membaca tulisan tersebut. Meskipun tulisan itu jelas tertera di kening Dajjal, mata mereka seolah-olah dibutakan sehingga tidak bisa melihatnya. Inilah salah satu tanda kebesaran Allah, bahwa hidayah dan kesesatan itu sepenuhnya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mari kita bahas tentang kemampuan-kemampuan luar biasa yang akan dimiliki oleh Dajjal. Kemampuan-kemampuan inilah yang akan membuat banyak manusia terperdaya dan mengikutinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dengan detail apa saja yang bisa dilakukan oleh Dajjal. Pertama, Dajjal akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan cuaca. Ia bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, dan hujan pun akan turun. Bayangkan di saat dunia mengalami kekeringan panjang, di saat tanaman-tanaman mati dan sumber air mengering, tiba-tiba datang seseorang yang bisa membuat hujan turun dengan mudahnya. Betapa menggodanya hal ini bagi orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Kedua, Dajjal bisa memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman. Tanah yang gersang dan tandus bisa tiba-tiba menjadi hijau dan subur ketika Dajjal memerintahkannya. Tanaman-tanaman akan tumbuh dengan sangat cepat, menghasilkan buah dan hasil panen yang melimpah. Bagi orang-orang yang sedang kelaparan, bagi petani yang gagal panen, tentu ini adalah sesuatu yang sangat menggiurkan. Ketiga, dan ini yang paling mengerikan, Dajjal akan seolah-olah bisa menghidupkan orang mati. Dalam hadits disebutkan bahwa Dajjal akan melewati sebuah daerah yang tandus dan kosong. Ia akan memanggil harta karun yang terkubur di tempat itu, dan harta karun itu akan keluar mengikutinya seperti lebah-lebah yang mengikuti ratu lebahnya. Kemudian ia akan memanggil seorang pemuda yang gagah, dan ia akan memotong pemuda itu menjadi 2 bagian dengan pedangnya. Setelah itu ia akan memanggil pemuda tersebut, dan pemuda itu akan bangkit kembali dengan wajah yang berseri-seri dan tertawa. Namun perlu dipahami bahwa semua kemampuan ini bukanlah mukjizat yang sebenarnya. Ini adalah ujian dari Allah untuk menguji keimanan manusia. Mukjizat yang sebenarnya hanya diberikan kepada para nabi dan rasul sebagai bukti kenabian mereka. Sedangkan apa yang dilakukan Dajjal adalah sejenis sihir atau ilusi yang sangat canggih, atau bisa jadi Allah memang memberikan kemampuan khusus kepadanya sebagai ujian bagi manusia. Keempat, Dajjal akan memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Ia akan membawa perbendaharaan yang sangat besar. Siapa saja yang mengikutinya dan beriman kepadanya, akan diberikan kekayaan, makanan, dan kemewahan. Sementara yang menolaknya akan mengalami kesulitan ekonomi yang parah. Ini adalah ujian yang sangat berat, terutama bagi orang-orang yang sedang dalam kesulitan finansial. Kelima, Dajjal akan memiliki kecepatan bergerak yang luar biasa. Dalam hadits disebutkan bahwa Dajjal akan berkeliling ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang sangat singkat.
Kecepatannya seperti awan yang ditiup angin kencang. Ia akan mengunjungi setiap negeri, setiap kota, kecuali dua tempat suci yaitu Mekah dan Madinah. Kedua kota ini akan dijaga oleh malaikat-malaikat, sehingga Dajjal tidak akan bisa memasukinya. Dajjal akan berkeliling selama 40 hari. Hari pertamanya seperti 1 tahun lamanya, hari keduanya seperti 1 bulan, hari ketiganya seperti 1 minggu, dan hari-hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kami mengukur waktu salat di hari yang seperti 1 tahun itu? Rasulullah menjawab, ukurlah dengan perkiraan waktu. Sekarang, mari kita bahas tentang tanda-tanda kemunculan Dajjal yang sudah mulai terlihat di zaman kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan banyak sekali tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar yang akan muncul menjelang hari kiamat. Tanda-tanda kecil adalah tanda-tanda yang sudah mulai terjadi sejak zaman Rasulullah dan terus berlanjut hingga sekarang. Sementara tanda-tanda besar adalah tanda-tanda yang akan muncul menjelang kiamat dengan sangat jelas dan dramatis. Kemunculan Dajjal termasuk dalam tanda-tanda besar hari kiamat. Namun sebelum ia muncul, akan ada tanda-tanda pendahuluan yang menunjukkan bahwa kemunculannya sudah dekat. Dan banyak dari tanda-tanda ini yang sudah kita lihat terjadi di zaman sekarang. Tanda pertama adalah merebaknya kejahilan atau kebodohan agama di kalangan umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa akan datang suatu zaman di mana ilmu akan diangkat, kebodohan akan tersebar, perzinahan akan merajalela, dan meminum khamr akan menjadi hal yang biasa. Kita lihat sekarang, betapa banyak umat Islam yang tidak mengerti tentang agamanya sendiri. Banyak yang tidak tahu cara salat yang benar, tidak tahu hukum halal dan haram, tidak mau belajar agama. Sementara itu, maksiat dan kemungkaran dilakukan dengan terang-terangan tanpa rasa malu. Tanda kedua adalah banyaknya fitnah dan perpecahan di kalangan umat Islam. Rasulullah bersabda bahwa akan datang fitnah-fitnah yang sangat besar, di mana pagi hari seseorang masih beriman tetapi sore harinya sudah kafir, atau sebaliknya. Fitnah ini akan membuat orang-orang bingung tentang kebenaran. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Kita lihat sekarang, betapa banyak perpecahan di kalangan umat Islam. Ada yang mengikuti aliran ini, ada yang mengikuti aliran itu. Saling mengkafirkan, saling menyesatkan, padahal sama-sama mengaku Muslim. Tanda ketiga adalah tersebarnya teknologi komunikasi dan informasi ke seluruh dunia. Meskipun teknologi sendiri adalah sesuatu yang netral, bisa digunakan untuk kebaikan atau keburukan, namun ia menjadi salah satu sarana yang akan memudahkan penyebaran fitnah Dajjal ke seluruh dunia. Dengan teknologi modern, propaganda dan kebohongan bisa disebarkan ke seluruh penjuru dunia dalam hitungan detik. Orang-orang bisa dipengaruhi dan dicuci otaknya melalui media massa, internet, dan berbagai platform digital. Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa sistem media massa yang ada sekarang ini, yang bisa mempengaruhi pikiran dan pandangan jutaan bahkan miliaran manusia, adalah salah satu bentuk persiapan bagi kedatangan Dajjal. Karena ketika Dajjal datang nanti, ia akan menggunakan semua sarana komunikasi ini untuk menyebarkan fitnahnya ke seluruh dunia dengan sangat cepat. Tanda keempat adalah munculnya berbagai ideologi dan paham yang menyesatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan hanya satu golongan yang selamat, yaitu yang mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kita lihat sekarang, betapa banyaknya aliran-aliran sesat, paham-paham menyimpang, ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Islam namun mengatasnamakan Islam.
Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran perlu ditafsirkan ulang dengan pemahaman modern. Ada yang mengatakan bahwa syariat Islam sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Ada yang mencoba mencampurkan Islam dengan paham-paham lain yang jelas-jelas bertentangan dengan akidah Islam. Tanda kelima adalah melemahnya nilai-nilai moral dan akhlak di masyarakat. Rasulullah bersabda bahwa di akhir zaman akan banyak orang yang muncul di pagi hari sebagai mukmin tetapi menjadi kafir di sore hari karena menjual agamanya dengan harta dunia yang sedikit. Orang-orang akan berlomba-lomba dalam kemewahan dan kemegahan. Riba akan merajalela di mana-mana. Zina menjadi hal yang biasa dan dianggap bukan dosa lagi. Anak durhaka kepada orang tua. Putusnya silaturahmi, saling dengki dan saling iri di antara manusia. Semua tanda-tanda ini sudah sangat jelas kita saksikan di zaman sekarang. Nilai-nilai moral sudah sangat merosot. Hal-hal yang dulu dianggap tabu dan memalukan, sekarang sudah menjadi hal yang biasa bahkan dibanggakan. Zina, homoseksual, pergaulan bebas, semuanya sudah dianggap normal dan bahkan dilindungi oleh hukum di banyak negara. Orang yang menegakkan nilai-nilai agama justru dianggap kolot dan ketinggalan zaman. Tanda keenam adalah dominasi kaum wanita dalam berbagai aspek kehidupan dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Rasulullah bersabda akan datang zaman di mana kaum wanita berpakaian tetapi seperti telanjang, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya surga. Kita lihat sekarang, betapa banyak muslimah yang sudah meninggalkan hijab dan aurat mereka. Berpakaian ketat dan terbuka, mengikuti mode-mode yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam. Dan yang lebih parah, hal ini dianggap sebagai kebebasan dan hak asasi manusia. Tanda ketujuh adalah banyaknya peperangan dan pertumpahan darah di berbagai belahan dunia. Rasulullah bersabda bahwa sebelum hari kiamat akan terjadi harj, yaitu pembunuhan yang sangat banyak. Orang yang membunuh tidak tahu mengapa ia membunuh, dan orang yang dibunuh tidak tahu mengapa ia dibunuh. Kita saksikan sekarang betapa banyaknya peperangan yang terjadi di dunia. Perang saudara, konflik etnis, terorisme, pembunuhan massal, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Nyawa manusia sudah sangat murah. Ribuan bahkan jutaan orang mati sia-sia dalam konflik-konflik yang tidak jelas ujung pangkalnya. Tanda kedelapan adalah tersebarnya penyakit-penyakit baru yang belum pernah ada sebelumnya. Rasulullah bersabda bahwa akan muncul penyakit-penyakit yang belum pernah ada di zaman sebelumnya. Kita lihat dalam beberapa dekade terakhir, betapa banyak penyakit baru yang muncul. AIDS, SARS, flu burung, virus Ebola, virus Zika, dan yang paling baru adalah pandemi yang melanda seluruh dunia beberapa tahun lalu. Penyakit-penyakit ini muncul dengan tiba-tiba, menyebar dengan cepat, dan membawa kematian bagi jutaan orang. Tanda kesembilan adalah terjadinya bencana-bencana alam yang dahsyat dan sering. Gempa bumi, tsunami, banjir besar, kekeringan panjang, angin topan yang sangat kuat, dan berbagai bencana alam lainnya terjadi dengan frekuensi yang semakin meningkat. Rasulullah bersabda bahwa salah satu tanda kiamat adalah banyaknya gempa bumi. Dan kita lihat sekarang, hampir setiap hari ada laporan tentang gempa bumi di berbagai belahan dunia. Bencana alam yang dulu dianggap langka, sekarang sudah menjadi hal yang biasa. Tanda ke-10 adalah munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim dan tidak adil. Rasulullah bersabda akan datang zaman di mana para pemimpin adalah sejahat-jahat manusia. Mereka akan memimpin dengan kezaliman, menindas rakyatnya, dan hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kita saksikan sekarang betapa banyak pemimpin di dunia yang korup, zalim, dan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya.
Mereka menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, sementara rakyat hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Tanda ke-11 adalah hilangnya rasa malu dalam masyarakat. Rasulullah bersabda bahwa jika rasa malu telah hilang, maka tunggulah kehancuran. Rasa malu adalah bagian dari iman. Orang yang beriman akan malu untuk berbuat maksiat dan kemungkaran. Namun sekarang kita lihat, rasa malu sudah hilang dari masyarakat. Orang berbuat maksiat dengan terang-terangan tanpa rasa malu. Bahkan ada yang membanggakan perbuatan dosa mereka di media sosial. Yang benar diejek dan ditertawakan, sementara yang batil dipuji dan didukung. Tanda ke-12 adalah tersebarnya riba dan transaksi haram dalam sistem ekonomi dunia. Rasulullah bersabda akan datang zaman di mana tidak ada seorang pun yang bisa menghindari riba. Jika ia tidak memakannya secara langsung, maka debunya akan mengenainya. Kita lihat sekarang, seluruh sistem ekonomi dunia dibangun di atas riba. Bank-bank riba ada di mana-mana. Bahkan di negara-negara Muslim sekalipun, riba sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi. Orang yang ingin menghindari riba akan sangat kesulitan dalam bertransaksi. Tanda ke-13 adalah munculnya generasi yang tidak menghormati orang tua dan guru. Rasulullah bersabda di akhir zaman, anak akan menjadi sumber kemarahan bagi orang tuanya. Maksudnya adalah anak akan durhaka kepada orang tua, tidak menghormati dan tidak menaati perintah mereka dalam hal kebaikan. Kita lihat sekarang, betapa banyak anak yang sudah tidak menghormati orang tua, membentak orang tua, melawan perintah orang tua, bahkan ada yang sampai menganiaya orang tuanya sendiri. Begitu juga dengan guru. Dulu guru sangat dihormati dan diagungkan. Sekarang, guru sudah tidak lagi mendapat penghormatan yang layak. Bahkan ada murid yang berani melawan dan menyakiti gurunya. Tanda ke-14 adalah banyaknya orang yang mengaku muslim tetapi tidak melaksanakan ajaran Islam dengan benar. Rasulullah bersabda bahwa akan datang suatu kaum yang membaca Al-Quran tetapi tidak melampaui kerongkongan mereka. Maksudnya bacaan mereka tidak sampai ke hati dan tidak diamalkan. Mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari busurnya. Kita lihat sekarang, betapa banyak orang yang mengaku muslim tetapi tidak salat, tidak puasa, tidak menutup aurat, bahkan ada yang dengan terang-terangan melanggar larangan Allah. Mereka muslim hanya pada KTP saja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak ada Islam dalam diri mereka. Tanda ke-15 adalah munculnya kelompok-kelompok ekstrim yang mengatasnamakan Islam tetapi sebenarnya merusak citra Islam. Rasulullah telah memperingatkan tentang munculnya kelompok-kelompok yang membaca Al-Quran dan beribadah dengan sangat tekun. Tetapi pemahaman mereka sangat menyimpang sehingga mereka keluar dari Islam seperti anak panah keluar dari busurnya. Mereka membunuh kaum muslimin tetapi membiarkan penyembah berhala. Kita lihat sekarang, betapa banyak kelompok yang mengatasnamakan Islam tetapi melakukan tindakan-tindakan yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Mereka membunuh orang-orang yang tidak berdosa, melakukan teror, dan menciptakan kekacauan. Perbuatan mereka ini justru membuat citra Islam menjadi buruk di mata dunia. Selain tanda-tanda umum yang sudah disebutkan, ada juga beberapa tanda khusus yang lebih spesifik menunjukkan kedekatan kemunculan Dajjal. Salah satunya adalah apa yang disebutkan dalam hadits tentang pengeringan Sungai Efrat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Sungai Efrat akan surut dan akan muncul gunung emas dari dasarnya. Manusia akan berebut memperebutkan emas tersebut dan akan terjadi peperangan besar yang membunuh 99 dari setiap 100 orang yang ikut dalam perebutan tersebut. Sungai Efrat adalah sungai besar yang mengalir di wilayah Irak dan Suriah. Dalam beberapa tahun terakhir,
kita mendengar berita bahwa debit air sungai Efrat memang menurun drastis karena berbagai faktor termasuk kekeringan dan pembangunan bendungan. Meskipun gunung emas yang disebutkan dalam hadits belum muncul, namun kondisi surut sungai ini bisa jadi adalah tanda awal dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Tanda khusus lainnya adalah keluarnya Yakjuj dan Makjuj. Ini adalah dua kaum yang sangat banyak jumlahnya dan sangat berbahaya. Mereka sekarang masih terkurung di balik dinding yang dibangun oleh Zulkarnain sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Namun menjelang hari kiamat, dinding tersebut akan runtuh dan mereka akan keluar dengan jumlah yang sangat besar, membuat kerusakan di muka bumi. Kemunculan mereka adalah salah satu dari tanda-tanda besar hari kiamat yang akan terjadi setelah kemunculan Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Berbicara tentang Nabi Isa alaihi salam, turunnya beliau ke bumi adalah juga bagian dari tanda-tanda besar hari kiamat yang sangat terkait dengan kemunculan Dajjal. Nabi Isa alaihi salam akan turun dari langit di Menara Putih sebelah timur Damaskus, di negeri Syam. Beliau akan turun di saat umat Islam sedang menghadapi kesulitan besar karena fitnah Dajjal. Ketika beliau turun, beliau akan dalam keadaan memakai dua kain berwarna kuning, meletakkan kedua tangannya di sayap dua malaikat. Apabila beliau menundukkan kepalanya akan menetes air, dan apabila mengangkat kepalanya akan berhamburan titik-titik air seperti mutiara. Nabi Isa alaihi salam akan memimpin kaum muslimin dalam peperangan melawan Dajjal. Beliau akan mencari Dajjal dan akan bertemu dengannya di gerbang Lut, sebuah tempat di Palestina. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa alaihi salam, ia akan mencair seperti garam mencair dalam air. Kemudian Nabi Isa akan membunuh Dajjal dengan tombaknya, dan fitnah besar ini pun akan berakhir. Setelah Dajjal mati, Nabi Isa alaihi salam akan memimpin umat Islam dan akan menegakkan syariat Islam di muka bumi. Beliau akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah. Maksudnya adalah beliau akan menunjukkan kepada umat Nasrani bahwa ajaran yang mereka ikuti selama ini adalah salah. Salib yang mereka agungkan akan dipatahkan karena Nabi Isa tidak pernah disalib. Babi yang mereka anggap halal akan dibunuh karena babi adalah haram. Dan jizyah akan dihapuskan karena tidak ada lagi alasan bagi orang-orang ahli kitab untuk tidak masuk Islam setelah melihat kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Di masa kepemimpinan Nabi Isa alaihi salam, dunia akan mengalami masa keemasan. Keadilan akan ditegakkan, kesejahteraan akan merata, keberkahan akan turun dari langit dan bumi. Tidak akan ada lagi kemiskinan, tidak akan ada lagi peperangan, tidak akan ada lagi permusuhan. Bahkan binatang-binatang buas pun akan jinak. Singa akan berdampingan dengan kambing, anak kecil bisa bermain dengan ular berbisa tanpa terluka. Namun masa keemasan ini tidak akan berlangsung selamanya. Setelah beberapa waktu, akan muncul lagi fitnah besar yaitu keluarnya Yakjuj dan Makjuj yang sudah disebutkan sebelumnya. Mereka akan keluar dengan jumlah yang sangat banyak, membuat kerusakan di muka bumi. Mereka akan meminum semua air yang ada, sehingga Nabi Isa dan kaum muslimin akan mengungsi ke Gunung Tur dan tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi mereka. Kemudian Allah akan menurunkan sejenis ulat atau cacing yang akan menyerang leher Yakjuj dan Makjuj, sehingga mereka semua mati dalam satu malam. Setelah itu, Allah akan mengirimkan burung-burung besar yang akan membawa bangkai-bangkai mereka dan membuangnya ke laut atau ke tempat yang jauh. Kemudian Allah akan menurunkan hujan yang lebat untuk membersihkan bumi dari bau busuk bangkai mereka. Setelah peristiwa ini, kehidupan akan kembali normal dan bahkan lebih baik lagi. Keberkahan akan semakin melimpah. Namun tidak lama kemudian,
Allah akan mengirimkan angin yang sejuk dari arah Syam yang akan mencabut nyawa setiap orang yang memiliki keimanan sebesar biji sawi sekalipun. Yang tersisa di bumi hanyalah orang-orang jahat yang akan kembali kepada perbuatan-perbuatan keji seperti binatang, melakukan zina di tengah jalan tanpa rasa malu. Di atas orang-orang yang jahat inilah hari kiamat akan terjadi. Matahari akan terbit dari barat, pintu taubat akan ditutup, kemudian akan keluar binatang dari bumi yang akan berbicara kepada manusia bahwa mereka tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Setelah itu akan terjadi berbagai kejadian dahsyat lainnya hingga sangkakala pertama ditiup dan semua makhluk mati. Kemudian sangkakala kedua ditiup dan semua makhluk dibangkitkan untuk menghadapi hari pembalasan. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan untuk melindungi diri kita dan keluarga kita dari fitnah Dajjal? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan berbagai petunjuk dan panduan untuk kita. Pertama, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ini adalah benteng pertahanan yang paling kuat. Orang yang memiliki keimanan yang kuat akan mampu melihat kebatilan Dajjal meskipun Dajjal datang dengan berbagai tipu muslihat. Seperti pemuda yang disebutkan dalam hadits, yang setelah dibunuh dan dihidupkan kembali oleh Dajjal, ia malah semakin yakin bahwa Dajjal adalah pendusta dan bukan Tuhan. Keimanannya yang kuat membuatnya tidak tertipu oleh apa yang dilakukan Dajjal. Kedua, memperbanyak ilmu agama. Rasulullah memerintahkan kita untuk mempelajari tanda-tanda dan ciri-ciri Dajjal, agar ketika ia muncul kita bisa mengenalinya dan tidak tertipu. Ilmu adalah cahaya yang menerangi kegelapan. Dengan ilmu, kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk terus belajar agama, mengikuti kajian-kajian ilmu, membaca buku-buku agama yang sahih, dan berguru kepada ulama-ulama yang benar. Ketiga, senantiasa berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri selalu membaca doa perlindungan dari fitnah Dajjal dalam setiap salatnya. Beliau mengajarkan kepada kita untuk membaca doa ini terutama di akhir salat sebelum salam. Doanya adalah Allahumma inni auzubika min adzzabil kabri wa auzubika min fitnatil masihid dajjal wa auzubika min fitnatil mahya wal mamat wa auzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni auzubika minal matsami wal magram. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan aku berlindung kepadamu dari fitnah Dajjal dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Keempat, menghafalkan 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Dalam riwayat lain disebutkan 10 ayat terakhir. Para ulama mengatakan untuk berjaga-jaga sebaiknya kita menghafalkan keduanya, 10 ayat awal dan 10 ayat akhir dari surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini memang penuh dengan pelajaran dan hikmah yang bisa melindungi kita dari berbagai fitnah termasuk fitnah Dajjal. Kelima, menjauhi Dajjal ketika ia muncul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menjauhi Dajjal ketika ia muncul. Beliau bersabda bahwa seseorang mungkin datang kepada Dajjal dalam keadaan mukmin dan yakin bahwa ia bisa mengalahkan Dajjal dengan keimanannya. Tetapi kemudian ia malah tertipu dan mengikuti Dajjal karena syubhat-syubhat yang dibawanya. Oleh karena itu, cara terbaik adalah menghindari dan menjauhi tempat di mana Dajjal berada. Keenam, jika memungkinkan, pindah ke Mekah atau Madinah.
Kedua kota suci ini akan dilindungi oleh malaikat-malaikat sehingga Dajjal tidak akan bisa memasukinya. Rasulullah bersabda bahwa tidak ada satu jalan pun menuju Mekah dan Madinah kecuali dijaga oleh malaikat yang berdiri dengan pedang terhunus. Ketika Dajjal mencoba mendekati kedua kota ini, ia akan ditolak dan tidak bisa masuk. Ketujuh, bersabar menghadapi kesulitan dan tidak mudah tergiur dengan janji-janji Dajjal. Rasulullah telah memperingatkan bahwa di masa kemunculan Dajjal akan terjadi kesulitan ekonomi yang sangat berat. Orang-orang yang tidak mengikuti Dajjal akan kesulitan mendapatkan rezeki, sementara yang mengikutinya akan diberi kemewahan. Ini adalah ujian yang sangat berat. Kita harus yakin bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, bukan dari Dajjal. Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang beriman kelaparan. Seperti yang disebutkan dalam hadits, akan ada sekelompok kaum yang memilih untuk tidak mengikuti Dajjal meskipun mereka kelaparan. Allah akan mengirimkan malaikat untuk memberi mereka makanan dan minuman. Kedelapan, senantiasa dalam kondisi bersuci dan menjaga salat dengan khusyuk. Orang yang senantiasa menjaga salatnya dengan baik akan terlindungi dari berbagai fitnah. Salat adalah tiang agama. Orang yang menjaga salatnya dengan baik berarti ia menjaga agamanya dengan baik. Dan orang yang agamanya terjaga dengan baik akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Kesembilan, memperbanyak zikir dan ibadah kepada Allah. Hati yang senantiasa basah dengan zikir kepada Allah adalah hati yang hidup. Hati yang hidup akan bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Sementara hati yang mati karena jarang berzikir dan beribadah kepada Allah adalah hati yang mudah tertipu oleh syubhat dan syahwat. Kesepuluh, bergaul dengan orang-orang solih dan menjauhi orang-orang yang fasik. Rasulullah bersabda bahwa seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai di akhirat. Jika kita bergaul dengan orang-orang solih, kita akan terpengaruh dengan kebaikan mereka. Sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang-orang yang fasik, kita akan terpengaruh dengan keburukan mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih teman bergaul yang baik, yang bisa mengingatkan kita kepada Allah dan menguatkan keimanan kita. Kesebelas, mendidik anak-anak kita dengan pendidikan Islam yang benar sejak dini. Mereka adalah generasi yang akan menghadapi berbagai fitnah yang mungkin lebih besar dari yang kita hadapi sekarang. Jika sejak kecil mereka sudah dibekali dengan keimanan yang kuat dan ilmu agama yang cukup, mereka akan mampu menghadapi berbagai fitnah tersebut. Sebaliknya, jika kita mengabaikan pendidikan agama anak-anak kita, mereka akan mudah terseret oleh arus fitnah yang deras. Ke-12, aktif berdakwah dan menyebarkan kebaikan. Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dengan berdakwah dan menyebarkan kebaikan, kita tidak hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi juga menyelamatkan orang lain dari berbagai fitnah termasuk fitnah Dajjal. Dakwah tidak harus dengan ceramah di atas mimbar. Dakwah bisa dilakukan dengan berbagai cara sesuai kemampuan kita masing-masing. Yang penting adalah kita berusaha untuk mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Saudara-saudaraku yang budiman, setelah mendengar semua penjelasan tentang Dajjal dan tanda-tanda kemunculannya yang sudah mulai terlihat di zaman kita ini, tentunya kita semua merasa was-was dan khawatir. Ini adalah perasaan yang wajar. Bahkan para sahabat yang merupakan generasi terbaik umat ini pun merasa khawatir ketika mendengar penjelasan Rasulullah tentang fitnah Dajjal. Namun kita tidak boleh hanya berhenti pada rasa khawatir dan takut. Kita harus mengubah rasa khawatir itu menjadi tindakan nyata untuk mempersiapkan diri menghadapi fitnah tersebut. Kita harus memperkuat iman kita,
menambah ilmu kita, memperbaiki ibadah kita, dan menjaga diri kita serta keluarga kita dari berbagai maksiat dan kemungkaran. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Fitnah Dajjal memang sangat besar, tetapi Allah juga telah memberikan kita berbagai petunjuk dan cara untuk melindungi diri darinya. Yang penting adalah kita mau berusaha dan bersungguh-sungguh dalam menjaga keimanan kita. Jangan pernah merasa putus asa atau merasa bahwa kita tidak akan mampu menghadapi fitnah tersebut. Selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, selama kita senantiasa beribadah kepada Allah dengan ikhlas, selama kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah, maka Allah pasti akan melindungi kita. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Kita juga harus mengingat bahwa ujian dan cobaan adalah bagian dari kehidupan seorang mukmin. Allah berfirman yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Fitnah Dajjal adalah ujian terbesar bagi keimanan manusia. Melalui ujian ini, akan terlihat jelas siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang hanya beriman di mulut saja. Orang-orang yang beriman dengan benar, yang keimanannya tertanam kuat di dalam hati, yang senantiasa menjaga hubungan mereka dengan Allah, mereka akan mampu melewati ujian ini dengan selamat. Sementara orang-orang yang imannya lemah, yang hanya beragama karena ikut-ikutan, yang tidak pernah serius dalam beribadah kepada Allah, mereka akan mudah tertipu oleh Dajjal dan mengikutinya. Bahkan mungkin ada orang yang selama ini tampak solih di depan manusia, tetapi karena keimanannya tidak benar-benar tertanam di hati, ketika ujian datang ia akan gagal dan mengikuti Dajjal. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kita harus introspeksi diri. Apakah keimanan kita sudah benar-benar kuat? Apakah ibadah kita sudah benar-benar ikhlas karena Allah? Apakah kita sudah benar-benar menjauhi larangan-larangan Allah? Jangan menunggu sampai fitnah itu datang baru kita mau memperbaiki diri. Karena ketika fitnah sudah datang, mungkin sudah terlambat untuk memperbaiki diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, bersegeralah kalian melakukan amal solih sebelum datang fitnah yang seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Di waktu pagi seseorang dalam keadaan beriman, tetapi di waktu sore ia sudah kafir, atau di waktu sore ia beriman tetapi di waktu pagi ia sudah kafir. Ia menjual agamanya dengan keuntungan dunia. Hadits ini memberikan peringatan yang sangat keras kepada kita. Fitnah yang akan datang akan sangat dahsyat sehingga bisa membuat seseorang keluar masuk Islam dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, kita harus bersegera memperbanyak amal solih selagi kita masih punya kesempatan, selagi fitnah besar itu belum datang. Saudara-saudaraku, waktu terus berjalan dan kita semakin mendekati hari kiamat. Tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah semakin banyak yang terjadi. Kemunculan Dajjal bisa jadi sudah sangat dekat. Kita tidak tahu kapan tepatnya ia akan muncul. Bisa jadi di zaman kita, bisa jadi di zaman anak cucu kita. Yang pasti adalah ia pasti akan muncul karena Rasulullah telah mengabarkannya. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita sebaik mungkin, memperkuat iman, menambah ilmu, memperbaiki amal, dan mendidik generasi setelah kita dengan pendidikan Islam yang benar. Jika Allah menakdirkan kita untuk bertemu dengan Dajjal, semoga Allah melindungi kita dan menjauhkan kita darinya.
Dan jika Allah tidak menakdirkan kita bertemu dengannya, setidaknya kita sudah mempersiapkan generasi setelah kita untuk menghadapinya. Ingatlah selalu bahwa kemenangan akhir adalah milik orang-orang yang beriman. Meskipun Dajjal akan membawa fitnah yang sangat dahsyat, meskipun ia akan memiliki kekuatan yang luar biasa, pada akhirnya ia akan dikalahkan. Nabi Isa alaihi salam akan turun dan membunuhnya. Setelah itu akan ditegakkan keadilan dan kebenaran di muka bumi. Ini adalah janji Allah yang pasti akan terjadi. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan sungguh telah kami tuliskan di dalam Zabur sesudah kami tuliskan dalam Lauhul Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang solih. Jadi pada akhirnya, bumi ini akan dikuasai oleh orang-orang yang solih, bukan oleh Dajjal dan pengikut-pengikutnya. Pesan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah janganlah kita hanya menjadi pendengar yang baik tetapi tidak mengamalkan apa yang telah kita dengar. Ilmu tanpa amal adalah seperti pohon tanpa buah, tidak ada manfaatnya. Setelah mendengar pembahasan tentang Dajjal ini, mari kita mulai mengambil tindakan nyata. Mulailah dengan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan sekarang juga. Perbaiki salat kita, jadikan salat kita lebih khusyuk. Perbanyak membaca Al-Quran terutama surah Al-Kahfi. Hafalkan 10 ayat awal dan akhir dari surah Al-Kahfi. Perbanyak berzikir dan berdoa kepada Allah. Jauhi maksiat dan kemungkaran. Bergaullah dengan orang-orang solih. Didik anak-anak kita dengan pendidikan Islam yang benar. Dan yang tidak kalah penting, sebarkan ilmu yang kita dapatkan ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Mungkin dengan kita menyebarkan video ini, dengan kita menjelaskan kepada keluarga dan teman-teman kita tentang bahaya fitnah Dajjal dan cara melindungi diri darinya, kita sudah menyelamatkan mereka dari fitnah tersebut. Dan ini adalah amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir kepada kita selama orang yang kita selamatkan itu masih mengamalkan apa yang kita ajarkan. Sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, ada beberapa hal penting lagi yang perlu kita ketahui tentang masa-masa menjelang kemunculan Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan gambaran yang sangat detail tentang kondisi dunia sebelum Dajjal muncul, dan banyak dari gambaran tersebut yang sudah kita lihat terjadi di zaman sekarang. Salah satu hal yang sangat menarik adalah tentang perubahan nilai-nilai dalam masyarakat. Rasulullah bersabda bahwa akan datang masa di mana yang baik dianggap buruk dan yang buruk dianggap baik. Yang benar dianggap salah dan yang salah dianggap benar. Orang yang menegakkan kebenaran akan dicemooh dan diejek, sementara orang yang berbuat kemungkaran akan dipuji dan didukung. Kita lihat sekarang, betapa terbaliknya nilai-nilai dalam masyarakat kita. Orang yang memakai hijab dan menutup aurat dianggap terbelakang dan tidak modern. Sementara yang berpakaian terbuka dan mengikuti mode-mode yang melanggar syariat dianggap keren dan up to date. Orang yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kemungkaran dianggap ekstrim dan radikal. Sementara yang mengajak kepada kemaksiatan dianggap liberal dan berpikiran maju. Dalam bidang ekonomi, kita lihat bagaimana sistem riba telah merajalela di seluruh dunia. Tidak hanya di negara-negara barat, bahkan di negara-negara muslim pun riba sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi. Bank-bank konvensional ada di mana-mana. Kredit dengan bunga ditawarkan untuk berbagai keperluan mulai dari membeli rumah, kendaraan, hingga barang-barang konsumtif. Yang lebih memprihatinkan lagi, banyak orang muslim yang sudah tidak merasa dosa lagi dengan riba. Mereka menganggap riba bank itu berbeda dengan riba yang diharamkan dalam Al-Quran. Mereka mencari-cari pembenaran dan alasan untuk membolehkan riba.
Padahal Allah dengan jelas berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang yang beriman." Maka jika kamu tidak mengerjakan perintah itu, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Perhatikan betapa kerasnya ancaman Allah terhadap orang yang memakan riba. Allah dan Rasul-Nya akan memerangi mereka. Ini adalah ancaman yang sangat mengerikan. Namun karena riba sudah menjadi hal yang sangat biasa dan meluas, banyak orang yang tidak lagi takut dengan ancaman ini. Dalam bidang sosial, kita lihat bagaimana struktur keluarga yang merupakan fondasi masyarakat mulai hancur. Angka perceraian semakin meningkat. Banyak anak yang tumbuh tanpa figur ayah atau ibu yang lengkap. Konsep pernikahan yang sakral mulai diabaikan. Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram menjadi hal yang biasa. Bahkan ada yang berani memperjuangkan legalisasi hubungan sejenis yang jelas-jelas dilarang dalam semua agama samawi. Semua ini adalah tanda-tanda yang jelas bahwa kita sudah berada di masa-masa akhir zaman. Masa di mana nilai-nilai moral sudah sangat merosot. Masa di mana manusia sudah tidak lagi menghormati batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah. Dan ini adalah kondisi yang akan memudahkan jalan bagi kemunculan Dajjal. Mari kita bahas lebih dalam lagi tentang bagaimana Dajjal akan memanfaatkan kondisi dunia yang sudah rusak ini untuk menyebarkan fitnahnya. Ketika Dajjal muncul, dunia sedang dalam kondisi yang sangat kacau. Akan terjadi peperangan yang sangat dahsyat. Akan terjadi kelaparan dan kemiskinan yang meluas. Akan terjadi berbagai bencana alam yang menghancurkan. Manusia akan berada dalam kondisi putus asa dan mencari jalan keluar dari penderitaan mereka. Di saat kondisi seperti inilah Dajjal akan muncul. Ia akan datang dengan membawa janji-janji yang sangat menggoda. Ia akan berkata kepada orang-orang, "Ikutilah aku, maka aku akan memberikan kalian kekayaan. Ikutilah aku, maka aku akan memberikan kalian makanan dan minuman yang melimpah. Ikutilah aku, maka aku akan memberikan kalian kesejahteraan dan kebahagiaan." Dan karena orang-orang sedang dalam kondisi susah dan menderita, banyak yang akan tergoda untuk mengikutinya. Mereka akan berpikir, tidak ada salahnya mengikuti orang ini untuk sementara waktu, toh yang penting kita bisa makan dan hidup sejahtera. Mereka tidak menyadari bahwa dengan mengikuti Dajjal, mereka sedang menggadaikan akhirat mereka untuk dunia yang fana ini. Dajjal juga akan memanfaatkan teknologi modern untuk menyebarkan propagandanya. Dengan teknologi komunikasi yang ada sekarang, berita dan informasi bisa tersebar ke seluruh dunia dalam hitungan detik. Media massa, internet, media sosial, semua bisa digunakan untuk mencuci otak manusia dan membuat mereka percaya pada kebohongan Dajjal. Bayangkan jika Dajjal menguasai semua media informasi. Semua berita yang disebarkan adalah tentang kehebatan dan keajaiban yang dilakukan oleh Dajjal. Orang-orang yang menentangnya akan diberitakan sebagai teroris dan musuh perdamaian. Sementara yang mengikutinya akan diberitakan sebagai orang-orang yang cerdas dan berpikiran maju. Dengan propaganda yang masif seperti ini, tidak heran jika banyak orang yang tertipu dan mengikutinya. Selain itu, Dajjal juga akan menggunakan sistem ekonomi untuk mengendalikan manusia. Dalam beberapa hadits disebutkan bahwa pengikut Dajjal akan diberi tanda tertentu, sementara yang menentangnya tidak akan bisa membeli atau menjual tanpa tanda tersebut. Ini mirip dengan sistem ekonomi digital yang sedang dikembangkan sekarang, di mana semua transaksi dilakukan secara elektronik dan bisa dikontrol oleh pihak tertentu. Bayangkan jika semua uang tunai dihapuskan dan diganti dengan uang digital.
Setiap orang harus memiliki chip atau identitas digital untuk bisa melakukan transaksi. Pihak yang menguasai sistem ini bisa dengan mudah memutus akses seseorang terhadap sistem ekonomi jika orang tersebut tidak mau tunduk kepada mereka. Mereka tidak bisa membeli makanan, tidak bisa membayar tagihan, tidak bisa melakukan transaksi apapun. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk memaksa orang tunduk dan patuh. Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa perkembangan teknologi digital dan sistem ekonomi cashless yang sedang digalakkan di banyak negara saat ini bisa jadi adalah persiapan untuk sistem yang akan digunakan oleh Dajjal nanti. Tentu saja kita tidak bisa memastikan hal ini, tetapi kita harus waspada dan berhati-hati terhadap setiap sistem yang bisa digunakan untuk mengendalikan dan mengontrol kehidupan manusia. Sekarang mari kita bahas tentang kelompok-kelompok manusia yang akan mengikuti Dajjal dan kelompok yang akan menentangnya. Dalam hadits disebutkan bahwa pengikut Dajjal akan sangat banyak jumlahnya. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang Yahudi, terutama dari Isfahan, sebuah kota di Persia. Selain itu, banyak juga dari kalangan wanita yang akan mengikutinya. Bahkan disebutkan dalam hadits bahwa dari setiap satu laki-laki yang mengikuti Dajjal, ada 40 wanita yang mengikutinya. Mengapa wanita lebih banyak yang tertipu oleh Dajjal? Para ulama menjelaskan bahwa ini bukan karena wanita lebih bodoh atau lebih lemah imannya, tetapi karena pada umumnya wanita lebih mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tampak indah dan menarik secara lahiriah. Dajjal akan datang dengan membawa kemewahan, perhiasan, dan berbagai hal yang menarik secara duniawi. Dan banyak wanita yang akan tergiur dengan semua itu. Selain itu, banyak juga dari kalangan orang-orang Arab Baduy yang akan mengikuti Dajjal. Mereka adalah orang-orang yang tinggal di daerah terpencil, tidak memiliki ilmu agama yang cukup, sehingga mudah tertipu oleh tipu muslihat Dajjal. Ada juga dari kalangan orang-orang fasik yang selama hidupnya memang sudah jauh dari agama, sehingga ketika Dajjal datang mereka dengan mudah mengikutinya. Sementara itu, yang akan menentang Dajjal adalah orang-orang mukmin yang memiliki keimanan yang kuat dan ilmu yang cukup. Mereka adalah orang-orang yang telah mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi fitnah ini. Mereka tidak tertipu oleh kehebatan dan keajaiban yang ditunjukkan oleh Dajjal karena mereka tahu bahwa semua itu adalah ujian dari Allah. Dalam hadits disebutkan kisah yang sangat menarik tentang seorang mukmin yang bertemu dengan Dajjal. Orang ini adalah mukmin yang paling kuat imannya di masanya. Ketika ia mendengar tentang kemunculan Dajjal, ia sengaja mendatangi Dajjal untuk memastikan bahwa ia adalah Dajjal yang diperingatkan oleh Rasulullah. Ketika bertemu dengan Dajjal, orang ini berkata, "Apakah engkau adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Rasulullah kepada kami?" Dajjal menjawab, "Ya." Kemudian orang mukmin ini berkata kepada orang-orang yang ada di sana, "Lihatlah, inilah Dajjal yang telah diperingatkan oleh Rasulullah. Jangan tertipu olehnya." Dajjal menjadi marah mendengar perkataan orang mukmin ini. Ia kemudian memerintahkan pengikut-pengikutnya untuk menangkap orang tersebut. Mereka menangkapnya, memukul mukanya dan punggungnya. Dajjal berkata, "Apakah kamu masih beriman kepadaku?" Orang mukmin itu menjawab, "Tidak. Aku tidak akan pernah beriman kepadamu. Engkau adalah Dajjal yang telah diberitakan kepada kami oleh Rasulullah." Dajjal kemudian memerintahkan untuk memotong orang mukmin itu menjadi 2 bagian dengan gergaji. Setelah itu Dajjal berjalan melewati 2 potongan tubuh orang mukmin tersebut. Kemudian ia berkata, "Bangunlah." Dan ajaibnya, orang mukmin itu bangkit kembali dengan tubuh yang utuh seperti sedia kala. Dajjal kemudian berkata, "Apakah sekarang kamu beriman kepadaku?"
Orang mukmin itu menjawab, "Demi Allah, sekarang aku semakin yakin bahwa engkau adalah Dajjal yang diberitakan kepada kami oleh Rasulullah." Kemudian ia berkata kepada orang-orang yang ada di sana, "Wahai manusia, sesudah ini Dajjal tidak akan bisa melakukan hal yang sama kepada siapapun lagi." Dajjal kemudian mencoba membunuh orang mukmin itu lagi, tetapi ia tidak bisa. Lehernya seolah-olah menjadi seperti tembaga sehingga pedang Dajjal tidak bisa menebas lehernya. Akhirnya Dajjal memerintahkan pengikutnya untuk memenjarakan orang mukmin tersebut. Kisah ini sangat penting untuk kita renungkan. Orang mukmin ini meskipun disiksa dan dibunuh oleh Dajjal, imannya tidak goyah sedikit pun. Bahkan setelah melihat sendiri keajaiban Dajjal yang bisa menghidupkan orang mati, ia tidak tertipu. Ia semakin yakin bahwa Dajjal adalah pendusta bukan Tuhan. Ini adalah contoh nyata dari kekuatan iman yang sejati. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa iman yang kuat adalah kunci utama untuk selamat dari fitnah Dajjal. Bukan kecerdasan, bukan kekayaan, bukan jabatan, tetapi iman yang kuat dan tertanam kukuh di dalam hati. Orang yang imannya kuat, meskipun melihat berbagai keajaiban yang ditunjukkan oleh Dajjal, ia tidak akan tertipu karena ia yakin bahwa semua itu hanyalah ujian dari Allah. Sebaliknya, orang yang imannya lemah, meskipun ia tahu bahwa Dajjal adalah pendusta, tetapi ketika melihat kehebatan-kehebatan yang ditunjukkan oleh Dajjal, ia akan mulai ragu. Ia akan berpikir, mungkin Rasulullah salah, mungkin orang ini benar-benar Tuhan. Dan akhirnya ia tertipu dan mengikuti Dajjal. Mari kita bahas juga tentang tempat-tempat yang akan dilindungi dari Dajjal. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Mekah dan Madinah adalah dua kota yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Kedua kota suci ini akan dijaga oleh malaikat-malaikat sehingga Dajjal tidak akan bisa mendekat. Dalam hadits disebutkan bahwa Dajjal akan datang ke arah Madinah. Ketika ia sampai di dekat Madinah, ia akan turun di tanah tandus di luar kota. Kemudian pada hari itu Madinah akan berguncang 3 kali. Setiap orang munafik laki-laki dan perempuan akan keluar dari Madinah menuju tempat di mana Dajjal berada. Mereka akan mengikuti Dajjal. Sementara orang-orang mukmin akan tetap tinggal di Madinah. Dengan keluarnya orang-orang munafik ini, Madinah akan bersih dari orang-orang yang imannya tidak benar. Hanya orang-orang mukmin yang sejati yang akan tinggal di Madinah. Dan inilah yang dimaksud dengan hadits Rasulullah yang mengatakan bahwa Madinah akan membuang kotorannya seperti tungku api membuang kotoran besi. Begitu juga dengan Mekah. Dajjal akan mencoba mendekati Mekah, tetapi ia akan dihadang oleh malaikat-malaikat yang berdiri dengan pedang terhunus. Ia tidak akan bisa masuk ke Mekah sama sekali. Kedua kota suci ini akan menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang mukmin dari fitnah Dajjal. Selain Mekah dan Madinah, ada juga beberapa tempat lain yang menurut sebagian ulama akan dilindungi dari Dajjal. Di antaranya adalah Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Tempat ini juga memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam Islam sebagai masjid ketiga yang paling suci setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Namun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hal ini. Ada yang mengatakan Dajjal tidak akan bisa masuk ke Baitul Maqdis. Ada juga yang mengatakan ia akan bisa masuk tetapi tidak akan lama bertahan di sana. Yang jelas adalah Mekah dan Madinah adalah dua tempat yang pasti tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal berdasarkan hadits-hadits yang sahih. Oleh karena itu, jika memungkinkan, ketika Dajjal muncul, sebaiknya kita pindah ke salah satu dari kedua kota suci ini. Namun tentu saja tidak semua orang bisa melakukan hal ini. Bagi yang tidak bisa,
Maka benteng pertahanan yang paling kuat adalah iman dan takwa kepada Allah. Sekarang mari kita bahas tentang berapa lama Dajjal akan berada di muka bumi. Dalam hadits disebutkan bahwa Dajjal akan berkeliling di muka bumi selama 40 hari. Namun hari-hari tersebut tidak seperti hari-hari biasa. Hari pertama akan seperti 1 tahun lamanya. Hari kedua seperti 1 bulan. Hari ketiga seperti 1 minggu. Dan hari-hari seterusnya seperti hari-hari biasa kalian. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, pada hari yang seperti 1 tahun itu, apakah salat 1 hari saja cukup untuk kami?" Rasulullah menjawab, "Tidak, tetapi perkirakanlah kadar waktunya." Maksudnya adalah meskipun matahari tidak terbenam selama setahun, tetapi kita tetap harus melakukan 5 waktu salat dengan memperkirakan waktunya. Misalnya kita perkirakan bahwa waktu zuhur adalah sekian jam setelah matahari berada di tengah langit, waktu asyar adalah sekian jam setelah itu, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun dalam kondisi yang sangat luar biasa sekalipun, kewajiban salat tetap harus dilaksanakan. Tidak ada alasan untuk meninggalkan salat. Bahkan di hari yang seperti 1 tahun pun, kita tetap harus melaksanakan 5 waktu salat setiap harinya dengan memperkirakan waktunya. Bayangkan betapa beratnya ujian di hari pertama yang seperti 1 tahun itu. Siang terus-menerus tanpa ada malam. Bagaimana caranya kita bisa bertahan? Bagaimana caranya kita mengukur waktu? Ini adalah ujian yang sangat berat. Namun bagi orang-orang yang beriman, Allah akan memberikan kekuatan untuk melewatinya. Setelah 40 hari tersebut, tepatnya di hari terakhir masa Dajjal di muka bumi, turunlah Nabi Isa alaihi salam. Beliau akan turun di waktu salat subuh. Pada saat itu kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi sedang akan melaksanakan salat subuh di Damaskus. Ketika Imam Mahdi melihat Nabi Isa turun, beliau mundur untuk memberikan tempat kepada Nabi Isa agar menjadi imam salat. Namun Nabi Isa berkata, "Majulah, karena salat telah dikumandangkan untukmu." Ini adalah penghormatan dari Nabi Isa kepada umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah salat subuh, Nabi Isa bersama kaum muslimin akan berangkat mencari Dajjal. Mereka akan menemukan Dajjal di gerbang Lud. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, ia akan mencair seperti garam mencair dalam air. Kemudian Nabi Isa akan membunuhnya dengan tombak yang beliau bawa. Darah Dajjal akan memercik pada tombak Nabi Isa, dan beliau akan menunjukkan darah tersebut kepada manusia sebagai bukti bahwa Dajjal telah mati. Dengan terbunuhnya Dajjal, berakhirlah fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia. Pengikut-pengikut Dajjal akan lari tunggang langgang mencari tempat persembunyian. Namun tidak ada tempat yang bisa menyembunyikan mereka. Bahkan batu dan pohon pun akan berbicara memberitahu keberadaan mereka. Rasulullah bersabda bahwa batu dan pohon akan berkata, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini ada Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah ia." Kecuali pohon Garkat, karena ia adalah pohon milik Yahudi. Setelah terbunuhnya Dajjal dan pengikut-pengikutnya, Nabi Isa alaihi salam akan memimpin kaum muslimin. Beliau akan menetap di bumi dan akan menikah dan memiliki keturunan. Beliau akan hidup selama beberapa waktu. Dalam beberapa riwayat disebutkan 40 tahun. Kemudian beliau akan wafat dan dikuburkan di Madinah di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa kepemimpinan Nabi Isa alaihi salam, dunia akan mengalami kemakmuran dan kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak akan ada peperangan, tidak akan ada permusuhan, tidak akan ada kezaliman. Keadilan akan ditegakkan dengan sempurna.
Harta benda akan melimpah sehingga tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat karena semua orang sudah kaya. Keberkahan akan turun dari langit dan bumi. Tanaman akan tumbuh dengan subur, buah-buahan akan sangat manis dan besar. Satu buah delima bisa dimakan oleh satu kelompok orang dan kulitnya bisa digunakan untuk berteduh. Susu dari satu ekor unta bisa diminum oleh satu suku. Susu dari satu ekor sapi bisa diminum oleh satu kampung. Susu dari satu ekor kambing bisa diminum oleh satu keluarga. Bahkan binatang buas pun akan menjadi jinak. Singa akan bisa berdampingan dengan kambing dan tidak akan memangsanya. Anak kecil bisa bermain dengan ular berbisa tanpa takut digigit. Ini adalah gambaran kehidupan yang sangat indah, kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan keberkahan. Namun semua keindahan ini tidak akan berlangsung selamanya. Setelah Nabi Isa wafat, kehidupan akan terus berjalan normal untuk beberapa waktu. Kemudian akan mulai muncul lagi kemerosotan moral dan akhlak. Manusia akan kembali kepada kemaksiatan dan kemungkaran. Hingga akhirnya tidak ada lagi orang yang mengucapkan nama Allah di muka bumi. Ketika sudah tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah, Allah di muka bumi, maka saat itulah hari kiamat akan datang. Allah akan mengirimkan angin yang sejuk dari arah Syam yang akan mencabut nyawa setiap orang yang memiliki keimanan meskipun hanya sebesar biji sawi. Yang tersisa di bumi hanyalah orang-orang yang paling jahat, yang tidak memiliki keimanan sama sekali. Mereka akan hidup seperti binatang, melakukan perbuatan-perbuatan keji di mana-mana tanpa rasa malu. Mereka akan berzina di jalanan seperti keledai. Mereka akan saling membunuh tanpa alasan yang jelas. Di antara orang-orang yang jahat inilah hari kiamat akan terjadi. Matahari akan terbit dari barat, yang merupakan salah satu tanda besar hari kiamat. Ketika matahari terbit dari barat, pintu taubat akan ditutup. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Iman seseorang di saat itu tidak akan bermanfaat jika sebelumnya ia tidak beriman atau tidak menghasilkan kebaikan dalam imannya. Kemudian akan keluar binatang dari bumi, yang dalam bahasa Arab disebut Dabbatul Ard. Binatang ini akan berbicara kepada manusia dengan bahasa manusia. Ia akan memberitahu bahwa manusia tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Binatang ini akan memberi tanda kepada orang-orang mukmin dan tanda kepada orang-orang kafir, sehingga akan terlihat jelas siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Setelah itu akan terjadi berbagai kejadian dahsyat lainnya. Akan terjadi 3 kali gerhana bumi, 1 di timur, 1 di barat, dan 1 di Jazirah Arab. Kemudian akan terjadi kebakaran besar yang keluar dari Yaman dan menggiring manusia ke tempat pengumpulan mereka. Tanda besar terakhir sebelum hari kiamat adalah terbitnya matahari dari barat yang telah disebutkan sebelumnya. Setelah semua tanda besar ini terjadi, maka tibalah waktunya sangkakala pertama ditiup. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi akan mati, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian akan ada jeda yang lamanya hanya Allah yang tahu. Lalu sangkakala kedua ditiup dan semua makhluk dibangkitkan kembali untuk menghadapi hari pembalasan. Saudara-saudaraku yang budiman, setelah mendengar semua penjelasan panjang ini, dari awal hingga akhir, dari kemunculan Dajjal hingga hari kiamat, tentunya kita semua merasakan betapa dekatnya kita dengan akhir zaman. Banyak sekali tanda-tanda yang sudah terjadi di zaman kita. Kita tidak tahu kapan persisnya Dajjal akan muncul, bisa jadi besok, bisa jadi lusa, bisa jadi tahun depan, atau bisa jadi puluhan atau ratusan tahun lagi. Yang pasti adalah ia pasti akan muncul karena Rasulullah telah mengabarkannya. Oleh karena itu, kita harus selalu dalam keadaan siap. Siap dalam artian iman kita kuat, ilmu kita cukup,
dan amal kita baik. Jangan sampai kita lengah dan lalai. Jangan sampai kita terlena dengan kenikmatan dunia yang fana ini sehingga melupakan akhirat yang kekal. Ingatlah bahwa ujian terbesar bukanlah ketika Dajjal sudah muncul, tetapi ujian terbesar adalah sekarang, di masa sebelum Dajjal muncul. Karena sekarang inilah masa kita mempersiapkan diri. Sekarang inilah masa kita memperkuat iman, menambah ilmu, dan memperbanyak amal solih. Jika kita lalai sekarang, bagaimana kita bisa menghadapi fitnah yang lebih besar nanti? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersegeralah kalian melakukan amal solih." Hadits ini adalah peringatan untuk kita agar jangan menunda-nunda dalam berbuat kebaikan. Lakukan sekarang selagi kita masih punya kesempatan, selagi pintu taubat masih terbuka, selagi kita masih diberi kesehatan dan umur. Mulailah dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan sekarang. Perbaiki salat kita, jadikan salat kita lebih khusyuk dan tepat waktu. Jika selama ini kita sering meninggalkan salat, mulai sekarang jangan tinggalkan salat lagi. Jika selama ini salat kita asal-asalan, mulai sekarang perbaiki. Belajarlah tata cara salat yang benar. Pahami apa yang kita baca dalam salat, renungkan setiap gerakan yang kita lakukan. Perbanyak membaca Al-Quran. Jangan hanya membaca saja tetapi juga pahami maknanya. Pelajari tafsirnya agar kita mengerti apa yang Allah firmankan kepada kita. Amalkan apa yang kita baca dalam Al-Quran, terutama surah Al-Kahfi. Biasakan membacanya setiap Jumat. Dan hafalkan 10 ayat awal dan 10 ayat akhir dari surah Al-Kahfi sebagai perlindungan dari fitnah Dajjal. Perbanyak zikir kepada Allah. Basahi lidah kita dengan menyebut nama Allah. Zikir tidak harus dengan lafaz yang panjang dan rumit. Zikir yang paling sederhana seperti membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir pun sudah sangat baik. Yang penting adalah istiqomah, terus-menerus, sehingga hati kita selalu ingat kepada Allah. Perbaiki akhlak kita, bersikaplah baik kepada semua orang, kepada orang tua, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada teman, bahkan kepada orang yang tidak kita kenal sekalipun. Jauhkan diri kita dari akhlak yang buruk seperti sombong, dengki, iri, hasad, gibah, namimah, dan lain sebagainya. Jaga pandangan kita dari hal-hal yang haram. Jaga lisan kita dari perkataan yang sia-sia dan yang haram. Jaga telinga kita dari mendengar gunjingan dan fitnah. Jaga hati kita dari pikiran-pikiran yang buruk. Ingatlah bahwa Allah melihat segala yang kita lakukan, mendengar segala yang kita katakan, dan mengetahui segala yang ada dalam hati kita. Didik anak-anak kita dengan pendidikan Islam yang benar. Jangan serahkan pendidikan anak-anak kita sepenuhnya kepada sekolah atau kepada orang lain. Kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab yang paling besar dalam mendidik anak-anak kita. Ajarkan mereka tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang Islam sejak dini. Biasakan mereka salat, mengaji, dan berakhlak mulia. Pilihlah teman bergaul yang baik untuk anak-anak kita. Lingkungan pergaulan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak. Jika mereka bergaul dengan anak-anak yang solih, mereka akan terbawa kepada kebaikan. Sebaliknya, jika bergaul dengan anak-anak yang nakal, mereka akan terbawa kepada keburukan. Batasi akses anak-anak kita terhadap media dan teknologi yang bisa merusak akhlak mereka. Di zaman sekarang, internet dan media sosial bisa menjadi sumber kebaikan, tetapi juga bisa menjadi sumber keburukan. Kita harus mengawasi apa yang mereka akses, apa yang mereka tonton, apa yang mereka baca. Jangan sampai mereka terpapar konten-konten yang tidak pantas yang bisa merusak pemikiran dan akhlak mereka. Selain itu,
kita juga harus aktif berdakwah menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Dakwah tidak harus dengan ceramah di atas mimbar. Dakwah bisa dilakukan dengan berbagai cara. Bisa dengan menulis, bisa dengan media sosial, bisa dengan mengajarkan ilmu kepada orang lain, atau bahkan hanya dengan menjadi teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Meskipun ilmu kita sedikit, kita tetap bisa berbagi kepada orang lain. Yang penting adalah apa yang kita sampaikan itu benar, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang sahih, bukan berdasarkan pendapat atau pemahaman kita sendiri. Jika kita menyebarkan kebaikan kepada orang lain dan mereka mengamalkannya, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Ini adalah investasi akhirat yang sangat menguntungkan. Bahkan setelah kita meninggal, selama orang yang kita ajarkan itu masih mengamalkan apa yang kita ajarkan, pahala akan terus mengalir kepada kita. Akhir kata saudara-saudaraku yang budiman, mari kita renungkan kembali semua yang telah kita bahas hari ini. Dajjal adalah fitnah terbesar yang akan dihadapi umat manusia. Tanda-tanda kemunculannya sudah banyak yang terlihat di zaman kita. Kita tidak tahu kapan persisnya ia akan muncul, tetapi kita harus selalu bersiap. Persiapan terbaik adalah dengan memperkuat iman, menambah ilmu, memperbaiki amal, dan senantiasa memohon perlindungan kepada Allah. Jangan pernah merasa putus asa atau merasa bahwa kita tidak akan mampu menghadapi fitnah tersebut. Selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, selama kita senantiasa beribadah kepada Allah dengan ikhlas, maka Allah pasti akan melindungi kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari fitnah Dajjal dan dari segala macam fitnah baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Semoga Allah menjaga keimanan kita dan keluarga kita hingga akhir hayat kita. Semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang selamat dari fitnah Dajjal dan dari azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Tuliskan di kolom komentar apa pendapat kalian tentang tanda-tanda kemunculan Dajjal yang sudah terjadi di zaman kita ini. Mari kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Bagikan video ini kepada keluarga, teman, dan saudara-saudara kalian agar mereka juga mendapatkan manfaat dari pengetahuan ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.